Salam, saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini saya mau bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan melalui doa dan ketekunan saya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya Pendeta John Frankie Manik dan saya adalah seorang gembala sidang di Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Dan saat ini Tuhan percayakan kami melayani satu organisasi GPDI dan kami melayani dengan sangat diberkati oleh Tuhan. Istri saya Boru Simarmata dan kami dikaruniakan Tuhan ada 4 putri. Semuanya sehat, cantik-cantik dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini saudaraku, saya mau mengajak saudara semakin giat dalam doa. Saya mau menyampaikan bagaimana kuasa doa itu. Orang percaya pasti akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Saya ceritakan cerita kami dalam pelayanan Bapak dan Ibu. Kami sebagai hamba Tuhan yang tidak pernah dulunya dihargai. Kami sangat susah, bahkan dikatakan miskin sekali. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami tidak punya gereja. Tetapi karena baiknya Tuhan, dengan kuasa doa, kami selalu mengatakan kepada Tuhan, kami hamba Tuhan, pasti Tuhan akan membela. Perjalanan kami dalam pelayanan Bapak Ibu, awalnya kami sangat terhina sekali, diejek, bahkan dicaci maki. Saya tidak pernah diakui sebagai pendeta. Saya dikatakan kalaupun ada ucapan pendeta, tapi ada kalimat di belakangnya lagi, yaitu pendeta gila dan pendeta miskin. Masakan pendeta tidak punya gereja, masakan pendeta bawa meteran diukuri tanah orang. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar. Tapi kami tidak pernah berhenti. Tetap kami berdoa, tetap kami melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Kami selalu menangis di kaki Tuhan. Dan satu ketika saya dipercayakan melayani seorang anak Tuhan, seorang opung atau nenek yang sudah usianya sangat tua sekali, dia terbangun dari tidur lamanya. Dia digerakkan Tuhan untuk memberikan tanah kepada kami. Dan inilah tanah yang saat ini kita sudah bangun gereja GPDI Elim. Ini tidak ada yang kita beli Bapak dan Ibu. Kami juga tidak tahu dananya untuk membangun gereja ini. Sudah Tuhan cukupkan, atur semuanya. Dan saudara yang terkasih, kami juga tidak pernah tahu ini akan kami nikmati. Tetapi lewat pelayanan, lewat doa, sungguh sangat luar biasa kuasa doa itu. Apa yang selama ini saya rindukan, Tuhan jawab. Dengan nenek yang tua tadi, dia kasih tanah ini. Dan bukan hanya sebatas tanah itu saja, tetapi ada lagi Tuhan gerakkan orang di luar sana, donatur dari luar sana, yang tadinya saya juga kaget. Pertama sekali
ada datang seorang dari agama saudara kita Muslim. Mereka datang ke sini untuk foto-foto tanah ini. Lalu saya juga ya tadinya pertama-tama ya mengira bahwasanya ini ada apa. Tetapi ternyata berkat Tuhan bukan hanya dari kalangan kita saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Tuhan kita Yesus Kristus sangat luar biasa, bisa memakai media apa saja untuk menolong orang-orang percaya. Dan satu ketika di foto-foto itu, saya pun diajak makan. Makanan favorit saya itu adalah bakso. Untuk itu selama kami belum punya gereja itu, kami belum pernah makan bakso lagi. Selama saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak pernah makan bakso lagi. Tapi setelah kedatangan beliau, saya diajak makan bakso. Saya sangat suka cita. Dan mulai hari itu juga dia hubungkan saya kepada pimpinannya. Namun sampai hari ini pimpinannya itu juga saya tidak kenal siapa. Dia cuma ditugaskan untuk mencari saya dan juga untuk mengukur gereja yang mau saya bangun. Dan jujur saya katakan saudaraku, saya tidak ada buat proposal. Saya tidak ada minta-minta kepada saudara famili, Anda tolong, tidak ada. Tetapi hanya berlutut di kaki Tuhan. Berdoa. Malam saya berdoa, pagi saya berdoa, terus saya suka berdoa. Dan ketika saya sudah ukuran bangunan gereja yang saya mau, langsung dari pihak donatur minta nomor rekening saya. Dan puji Tuhan, ini gereja yang sudah dibangun. Tadinya gereja itu tidak ada. Tadinya kami beribadah selalu kena hujan, kena panas, karena cuma tepas-tepas dinding saja yang kami buat. Tetapi di sana juga ada hadirat Tuhan. Walaupun tepas-tepas yang kami pakai beribadah, di sana ada hadirat Tuhan. Jadi untuk itu saudaraku, gereja saja bisa Tuhan bangun oleh karena doa. Apa yang saat ini ada kami nikmatin itu karena doa. Mungkin saudara punya famili, orang kaya, orang besar, tetapi jangan pernah berharap sama manusia. Berharap sama manusia pasti akan kecewa. Tetapi berharaplah kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber dari segala berkat. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan. Dan Tuhan Yesus sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita kerjakan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka memuji Tuhan, yang suka berdoa, yang suka beribadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah kita. Walau dalam keadaan apapun kita, dalam susah, dalam keadaan pahit, dalam keadaan yang tidak baik, tapi jangan pernah kita meninggalkan doa. Kita berdoa, kita beribadah, datang kepada Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan, dan kita sama-sama berdoa bersama-sama dengan hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja itu. Dan saudaraku, mujizat akan terjadi ketika kita berdoa. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin, bahkan dari keluarga yang juga tidak pernah dihargai. Tetapi dari kampung sana, saya juga diangkat Tuhan menjadi hamba Tuhan. Itu juga semua karena doa. Jadi saat ini pesan saya Bapak dan Ibu,
Apapun pergumulanmu, jangan lari kepada manusia. Apapun masalahmu, jangan pernah berharap kepada manusia. Apapun yang saat ini engkau rindukan, cukuplah engkau berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Lihat Tuhan akan bekerja. Tuhan pasti akan memberkati kita. Inilah yang saya akan bagikan. Apa yang saya punya. Yang saya punya itu Yesus yang luar biasa. Saya tidak punya apa-apa. Sebelum saya mengenal Yesus, saya tidak punya apa-apa. Tetapi setelah saya hidup di dalam Yesus, mau melayani pekerjaan Tuhan Yesus, hari ini saya sudah lihat bukti nyata Tuhan Yesus menyertai. Saudara, teruslah berharap kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jadi kita semua anak-anak Tuhan, kita harus berdoa mencari kerajaan Allah. Jangan menipu Tuhan. Jangan menipu pekerjaan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ikutlah maunya Tuhan. Pasti jalan kita akan dipermudah oleh Tuhan. Diberkatilah saudara, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah seluruh apapun yang kau rindukan. Ingat, saat ini harus bangun mesbah, bangun doa, bawa keluargamu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekian kesaksian saya. Haleluya.